Nah, itu satu hal yang menarik juga sebenarnya kalau kita bahas dari kacamata HI kaitannya dengan perang siber. Selama ini kita melihat perang kan dari kaitannya dengan keterlibatan persenjataan, keterlibatan militer, adanya upaya untuk saling menginvasi wilayah gitu ya. Itu kan yang ada dalam benak kita sebagai seorang penstudi HI begitu ya ketika melihat sebuah perang. Nah, perang siber ini cukup unik karena mereka menggabungkan banyak hal gitu ya. Banyak hal kaitannya dengan wilayah tentu saja sudah berbeda, eee, senjatanya pun berbeda, tadi sempat di-mention juga ada cyber weapon, sehingga akhirnya menjadikan ini kita mencoba nantinya akan mengaitkan begitu ya bahasanya, mengaitkan antara apa yang kita pahami dalam HI ketika melihat perang dan apa yang kita pahami ketika kita melihat dari sudut pandang ilmu komputer, ketika melihat sebuah, istilah yang namanya atau suatu sebuah fenomena ya, yang namanya cyber warfare atau perang siber. Saya akan share screen dulu ya untuk menambahkan pemahaman kepada teman-teman kaitannya dengan topik kita pada hari ini ya di pertemuan ke-9 yaitu cyber warfare, perang siber. Di dalam perang siber ini ya atau cyber warfare ini teman-teman bisa melihatnya dari 3 poin, 3 sudut pandang ya yang coba kita ketengahkan. Yang pertama adalah pengertian cyber warfare yang tadi sudah dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman, menggali info, melihat apa yang dimaksud dengan cyber warfare. Lalu ada satu fenomena ketika kita mencoba menyinggungkan antara HI dengan dunia siber, termasuk ketika membahas tentang perang, berarti ada upaya pergeseran wilayah dari perang itu sendiri, yang akhirnya membuat titik temu antara HI dan cyberspace itu dapat terlihat. Dan tentu saja untuk menjembatani antara rumpun ilmu HI dengan rumpun ilmu komputer karena kita berbicara tentang perang siber, akhirnya ada fenomena antara perang siber dan perang konvensional. Nah, ini menarik untuk itu kita coba lihat dan sebenarnya ini hampir mirip dengan apa yang kita pelajari ketika kita berbicara tentang upaya melihat studi perdamaian dalam studi HI ataupun mata kuliah yang teman-teman ambil juga di semester ini ya kaitannya dengan upaya resolusi konflik. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian cyber warfare. Nah, untuk mengartikan cyber warfare kita perlu memahami yang namanya keamanan siber terlebih dahulu atau cyber security, di mana sebenarnya ini ada 2 perspektif kalau kita artikan ya, atau teman-teman cari dalam mesin pencari itu ada 2 perspektif. Istilah cyber security ini cukup masif juga di dalam ilmu komputer, sementara dalam ilmu HI kita juga punya pengertian sendiri terhadap cyber security. Sehingga akhirnya untuk memahami cyber warfare atau perang siber, kita perlu melihat cyber security dulu dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah dari perspektif ilmu komputer. Ketika melihat upaya menjalin keamanan dari sebuah konflik ya, berbasis internet terhadap informasi dan sistem informasi. Sangat teknikal banget, sangat ilmu komputer banget ya. Barangkali kalau teman-teman punya teman dari SI gitu ya, sistem informasi ataupun dari informatika, saya kira ketika ditanyakan cyber security, mereka akan jawabnya itu tentang bagaimana apa yang terjadi di internet kaitannya dengan informasi dan sistem yang rusak akhirnya mengakibatkan kondisinya konfliktual atau terjadi konflik. Itu yang kita pahami terlebih dahulu ya, ketika melihat dari segi ilmu komputer. Lalu bagaimana perbedaannya cyber security ketika kita mencoba memasukkan perspektif kita sebagai scholar, sebagai penstudi HI, kita menambahkannya adalah dengan melibatkan unsur aktor HI dan juga motif politik. Sehingga akhirnya cyber security yang kita yakini sebagai penstudi HI sebagai satu kondisi di mana tindakan oleh aktor negara maupun aktor non negara ya, atau dalam singkatnya dalam istilah HI, aktor HI, untuk menyerang dan berupaya merusak melalui internet bermotif politik ya, ini penting untuk kita garis bawahi ya.
dengan menyasar sistem komputer atau jaringan informasi negara lain. Nah, ini barangkali saya tambahkan ya, ini perlu di bold. Yang membedakan perspektif cyber security-nya ilmu komputer dengan cyber security-nya perspektif HI ya, dari studi keamanan internasional. Nah, ini teman-teman bisa pahami dulu ketika kita mencoba mengulik cyber warfare, maka penting untuk kita melihat dari dua sudut pandang ini. Kalau secara ilmu komputer adalah berbasis internet di informasi dan sistem informasi, ketika kita memasukkan unsur HI, maka kita masukkan unsur politik dan juga unsur aktor HI di sana. Dan dapat kita simpulkan dari kondisi ini ya, tindakan dari aktor non-negara, aktor negara untuk menyerang, berupaya merusak internet, bermotif politik ya, dengan menyasar sistem komputer atau jaringan informasi lain, maka kita dapat mengartikan apa itu atau memahami apa itu cyber warfare ya, atau perang siber. Kurang lebih sama begitu ya. Ini saya ambilkan dari UN Interregional Crime and Justice Research Institute. Cyber warfare adalah any actions by a nation state, satu aktivitas, satu upaya, pergerakan yang dilakukan oleh negara bangsa ya, istilah yang HI banget, to penetrate another nation computer network for the purpose of causing some sort of damage. Untuk menembus atau merusak tadi ya, penetrate another nation's computer networks atau jaringan komputer dengan tujuan untuk membuat satu keriuhan, satu kondisi yang sifatnya rusak atau chaos gitu ya. Ketika kita meminjam istilah realis gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan perang siber. Jadi aktivitas-aktivitas tadi yang teman-teman sudah sebutkan nanti juga kita akan jelaskan seperti menggunakan cyber weapon, peretasan, menggunakan virus, itu semua berdasarkan atau resmi ya dilakukan oleh negara seperti layaknya sebuah perang yang ada di dunia nyata untuk merusak tujuannya, merusak, menginvasi atau istilahnya adalah causing some sort of damage. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat pengertian cyber warfare ini, upaya merusak jaringan komputer, upaya merusak sistem informasi dengan motif politik, dilibatkan atau dilakukan oleh nation state, negara bangsa ya. Setelah kita memahami kaitannya dengan perang siber, maka kita bisa melihat bahwa di sini ketika sudah mulai masuk ke ranah HI, maka kaitannya adalah dengan wilayah, kaitannya dengan sovereignty atau kedaulatan. Terjadi pergeseran kedaulatan, terjadi pergeseran wilayah perang. Buktinya apa? Ini dari beberapa sumber saya lampirkan bahwa dalam studi keamanan internasional ya yang masuk ke dalam rumpun ilmu HI telah menjadi sangat jelas bahwa ada ancaman baru bagi negara yang semuanya atau titik mulanya bersumber dari apa yang terjadi di dunia maya. Ketika kita membahas keamanan non-tradisional, jelas ya bahwa ada ancaman-ancaman terkait dengan keamanan manusia, terkait dengan upaya teror yang melalui dunia siber, sehingga kita melihat ada namanya cyber terrorism juga ada di sana. Maka inilah yang kemudian menyulut terjadinya perang siber melalui pergeseran wilayah perang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah serangan siber yang melanda baik private company sebagai perwakilan dari aktor negara ataupun negara sebagai aktor negara itu sendiri telah meningkat pesat. Kerusakannya ini kebanyakan disebabkan oleh sabotase dan pencurian kekayaan intelektual yang pada akhirnya masuk ke ranah material, ranah nominal ya, kerugian miliar dolar per tahunnya. Patut digarisbawahi teman-teman ini ya, sabotase dan pencurian kekayaan intelektual. Ini dua hal yang sama-sama dialami oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Sabotase itu lebih dekat kepada aktor negara ya. Kita tahu hadirnya WikiLeaks, munculnya obrolan kawat antara para diplomat yang bocor atau obrolan tingkat tinggi yang bocor. Sabotase itu ternyata sudah masuk ke ranah wilayah siber, wilayah cyberspace dunia maya.
Pencurian kekayaan intelektual ini kaitannya dengan barang ilegal gitu ya. Kalau teman-teman lihat upaya ilegal, upaya penyelundupan gitu ya, trafficking, sifatnya adalah cyber trafficking ya. Nah, ini ternyata juga berimbas pada private company atau sebagai representasi perwakilan dari aktor negara. Dan pada akhirnya ketika melihat ada kerugian, ada sabotase dan pencurian kekayaan intelektual ini, ada upaya untuk mempertahankan atau istilahnya adalah defending cyberspace. Kita tahu kalau teman-teman melihat dalam studi HI ya, perang itu kan adalah upaya untuk mempertahankan diri, salah satu alasannya ya. Salah satu sebab, salah satu upaya ketika terjadinya perang adalah upaya untuk mempertahankan diri, defending from any attacks or any problems. Hal yang sama juga terjadi di dunia maya, di cyberspace. Ada istilah namanya defending cyberspace, upaya mempertahankan dunia maya. Pendekatannya ada dua pendekatan besar, offensive approach dan defensive approach. Layaknya kita bergerak dalam sebuah perang juga ya, perang konvensional atau perang yang ada di dunia nyata. Seperti apa itu? Upaya mempertahankan dunia maya atau defending cyberspace dari offensive dan defensive approach. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, defensive approach. Upaya mempertahankannya adalah ditujukan untuk merusak atau mengubah peralatan atau bahkan mungkin wilayah milik musuh di dunia maya. Ini ya, sedikit geser ini. Ada typo sedikit ya, coba saya cek dulu. Ada kaitannya dengan upaya merusak atau mengubah peralatan ya, atau wilayah milik musuh di dunia maya. Wilayah ini juga masih jadi perdebatan ya. Kita melihat wilayah cyberspace itu upayanya seperti apa ini ya. Contohnya ini untuk mudahnya kita memahami upaya melindungi wilayah dunia maya dengan offensive approach adalah ketika kita melihat ada kasus-kasus misalnya web defacement atau uploading malware di sini. Ini kita bisa cek dulu ya teman-teman. Satu istilah baru coba teman-teman cermati. Oke, ini istilah yang teknikal banget ya teman-teman. Harapannya nggak bingung. Web defacement and uploading malware. Ini seringkali terjadi dan teman-teman tadi sudah menyebutkan juga. Ketika teman-teman, contohnya ya, web defacement itu adalah mencoba membuka Facebook. Tapi ternyata yang teman-teman buka bukan Facebook karena teman-teman tertipu oleh tampilannya ya, yang dengan warna background biru, di depannya ada upaya masukkan loginnya gitu ya, terus ada gambar wilayah itu ya, gambar peta dunia kecil kalau dulu tampilan Facebook di awal ya. Web defacement kurang lebih seperti itu. Kita seolah-olah membuka website yang benar padahal kita ditipu dengan hanya tampilan yang sama, tapi ternyata kita diretas datanya melalui upaya namanya web defacement oleh para perusak tadi ya. Mereka mencoba untuk membuat atau menggalang data lewat upaya menirukan satu bentuk web, padahal kita membuat kita terjebak dalam upaya peretasan data atau pengambilan data. Atau tadi yang sudah teman-teman sampaikan juga adalah uploading malware, upaya untuk menyebarkan virus ke jaringan sistem komputer dari negara. Nah, ini seringkali terjadi ya ketika kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan Tiongkok lewat Huawei dan Google-nya. Mereka berupaya untuk terus berupaya memperkuat jaringan komputernya adalah jangan sampai mereka kena yang namanya malware atau virus. Offensive approach ya yang dilakukan oleh negara ketika ingin mencoba melakukan atau menimbulkan perang siber, salah satunya mempertahankan dirinya adalah dengan offensive approach.
Atau sebaliknya kita melihat dari defensive approach, upaya untuk menetralisir ancaman sebelum berdampak kepada sistem atau pada sistem. Ini teman-teman bisa lihat, contohnya adalah membentuk badan siber, ya, Active Cyber Defense di Departemen Pertahanan, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana di Departemen Pertahanannya atau Defense Security Department-nya US itu ada yang khusus melihat di kaitannya dengan aktivitas siber. Atau di Indonesia kita punya Badan Sandi dan Siber Nasional, BSSN. Atau ketika sudah ada upaya peretasan, melakukan peretasan balik, hackback ya istilahnya. Meretas balik sebagai upaya untuk menetralisir ancaman sebelum berdampak pada sistem. Nah, sengketa ini ya, atau silang sengkarut ini kaitannya dengan sabotase, pengalihan informasi, inilah pada akhirnya membuat satu kondisi di mana terjadi yang namanya perang siber ya teman-teman. Tadi ketika ada upaya baik dari aktor negara maupun aktor non-negara ya untuk mempengaruhi jaringan, upayanya jaringan komputer, pada akhirnya menimbulkan satu chaos, keadaan damage yang akhirnya meretas dan mengakibatkan saling balas menyerang. Itulah akhirnya kita sebut sebagai sebuah perang siber atau cyber warfare.